Mudah-mudahan burdah yang kita baca Allah turunkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan orang-orang yang kita cintai. Yang sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, yang sulit Allah berikan kemudahan, yang memiliki utang mudah-mudahan Allah segera bisa membayarkan dan melunaskannya. Dan juga kita doakan Habib Hussein mau umroh selamat perjalanan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana 'alaika kama thanaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa senantiasa beristiqomah untuk melanjutkan taklim setelah kita bacakan burdah atau salawat-salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kita lanjut lagi untuk kita bahas, kita kaji kitab An-Nasaih Diniyah karya dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Al-Qutbul Irsyad. Beliau mengarang khusus sejalan dengan fan atau ilmu tasawuf ya. Kemarin kita sudah tahu bahwa pentingnya kita untuk hadir salat berjamaah, apalagi hadir ketika kita melaksanakan salat Jumat. Kemarin terakhir ya Jumat. Oh subuh masa. Halaman 106 Beb. 106 terus 100-an. Mana subuhnya? Itu terakhir. Setelahnya udah dibaca kan? Wa idza qad arafta min qablu. Itu udah dibaca kan? Iya, sekarang tinggal walai sayasa. Nah itu Jumat. Alhamdulillah kita sudah masuk ke bab Jumat ini. Selebar lagi. Lembar setelahnya. Ini boleh saya sekarang hari ini. Itu hari ini. Kemarin kita bahas tentang di mana apabila ada orang kita yang diwajibkan sholat Jumat namun tidak mengerjakan sholat Jumat 3 kali, Allah sematkan di dalam dirinya kemunafikan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya dikatakan di dalam kitab An-Nasaih Diniyah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan dalam sebelum ini, wa idza qad arafta min qablu ma warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min at-tasdidat fi tarkil jamaah min ghairi udhrin sahih fa'lam wa tahaqqaq an al-mukhtalif an salatul jum'ah bidzalikal wa'id ahak. Apabila kita sudah tahu, kita sudah pelajari apa yang namanya salat berjamaah itu jangan pernah kita tinggalkan. Dengan begitu banyak ancaman untuk orang yang meninggalkan salat berjamaah. Meninggalkan salat berjamaah itu hal yang memang menjadi kewajiban bagi seluruh umat muslim, ya, khususnya laki-laki. Nah, dikatakan tadi apalagi untuk meninggalkan salat Jumat. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW katakan apa? Man taraka salata juma'in min ghairi udrin taba'allahu lahu atau taba'allahu ala qalbihi, katanya. Dikatakan barang siapa meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut ya tanpa ada udzur secara syariat ya, udzur secara syariat, maka Allah akan sematkan di dalam dirinya kemunafikan. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan di riwayat-riwayat lain faqad kafar ya, dinyatakan kekufuran dengan secara terang-terangan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, untuk hari ini dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala ankum ila anqal. Wa laysa yas'u mu'minan an yatrukal jum'ata. Ya, min ghairi udrin wa huwa yasma'u qaul Allah ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wa dzarul bai'. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaih Diniyah, walaisa yasa'u mu'minan, dan tidak dibenarkan, tidak ada keringanan, ya, tidak ada keringanan untuk siapapun yang mengaku dirinya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, an yatrukal jum'ata, untuk meninggalkan sholat Jumat. Jadi orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku dia seorang muslim, tidak diberikan keringanan untuk meninggalkan sholat Jumat. Katanya min ghairi udrin sahih. Tanpa ada udzur yang memang jelas-jelas udzurnya itu secara dibenarkan secara syariat. Jadi kalau nggak ada udzur, nggak boleh meninggalkan. Kalau dia mengaku seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yasma'u. Nah, dan pada kenyataannya dia itu mendengar, mengetahui dalilnya secara langsung. Allah yang mengatakan, Allah yang memerintahkan. Apa? Qaulullah ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ini langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan dia dengarkan secara langsung. Dia mendengar itu. Dia tahu dalilnya, dia tahu di dalam Al-Quran Allah perintahkan untuk menghadiri, melaksanakan sholat Jumat, namun tetap saja meninggalkan sholat Jumat. Makanya dikatakan di sini tidak ada keringanan apapun selama dia tidak memiliki udzur untuk meninggalkan sholat Jumat. Apa difirmankan oleh Allah dikatakan di dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hei orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza nudiya lis-salati, apabila engkau dipanggil untuk salat. Jadi kalau kita terpanggil untuk salat, dalam arti kata kita mendengar adzannya di hari Jumat. Min yaumil jum'ati, khususnya di hari Jumat. Kita ngomongin khususnya di hari Jumat. Fas'au ila dzikrillah, maka bergeraklah, ya. Maka melangkahlah, itu. Maka lakukanlah, segeralah ila dzikrillah, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat di hari Jumat, kalau udah mulai adzan, buru-buru kita, persiapan sudah ada di masjid. Jadi sebelum adzan kita udah harus ada di masjid. Kalaupun memang dengan kesibukan kita, pas waktu adzan tinggalkan segalanya. Karena ini perintah dari Allah SWT. Makanya katakan di dalam Al-Quran ini, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah. Ayo buru-buru. Kalau udah dengar adzan, panggilan untuk salat di hari Jumat, datang. Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai'. Dan tinggalkan segala jenis transaksi, segala jenis kesibukan duniawi. Jadi kalau udah hari Jumat ini, tinggalin segala sesuatu kesibukan dunia. Bahkan kalau mulai adzan dikumandangkan di hari Jumat, masih saja bertransaksi jual beli, maka jual beli yang dilakukan haram hukumnya. Dimakan hasilnya, haram hasil yang dimakannya. Jadi yang haram itu bukan cuma babi, makan anjing, makan bangke. Bukan. Makanan riba itu haram. Termasuk diantaranya ketika dia transaksikan jual beli itu di waktu hari Jumat. Karena transaksinya diharamkan. Ya. Transaksi di hari Jumat setelah adzan berkumandang dikatakan hukumnya haram. Tinggalkan jual beli. Nah ini kadang-kadang nih kejadian hari Jumat pergi ke masjid. Tapi karena di depan masjid ada warung, ya kan? Nungguin sambil ada yang khutbah, jajan dulu ke warung. Jajan air, ya kan? Minuman-minuman ya. Ya bahasanya kan jajan sambil nungguin yang khutbah, sambil jajan. Apalagi pemuda-pemuda yang memang masih betul-betul remaja. Kebanyakan jajan rokokan, ya kan. Khotib mah khutbah Jumat di dalam masjid. Dia mah nungguin khutbah sambil ngerokok. Nah ini nih.
Belinya pas habis adzan, udah kelar sudah. Hah? Jangan dibiasakan seperti ini. Mudah-mudahan kita enggak. Tapi jangan sampai kita melakukannya. Atau apapun. Kita kalau udah dengar adzan di hari Jumat, kita ya harus menjauh dari sebelumnya. Sebelum waktu Jumat datang, jam 9, ya kan? Dari jam 10, udah kita tinggalkan yang namanya bentuk apapun transaksinya duniawi. Jelas? Kegiatan duniawi kita tinggalkan. Makanya nanti dikatakan di sini, wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum. Hal tersebut adalah hal yang lebih baik untuk kalian. Hal yang lebih baik katanya. Baik dari mana? Kalau saya dagang hari Jumat nggak jualan, apalagi dagang es hari Jumat yang lagi panas-panasnya, mana baiknya? Justru saya kehilangan pelanggan. In kuntum ta'lamun, kalau engkau mengerti dan mengetahui kebaikan yang lebih besar dari apa yang kau tinggalkan di hari Jumat tersebut. Jadi urusan dunia, kalau kita tinggalkan urusan dunia hari Jumat nih, kalau kita tinggalkan urusan dunia minimal di waktu pas ba'da duha tuh, setelah sholat duha, waktu duha kita tinggalkan sampai setelah selesai sholat Jumat. Waktu istirahat biasanya jam 1, jam 2, sampai detik itu aja. Masya Allah. Kebaikan yang akan Allah berikan, keberkahan yang akan Allah berikan dalam seminggu setelahnya. Luar biasa. Ya, melimpah. Makanya dikatakan, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau tahu. Atau mungkin kalau semua kita artikan lagi, kalau antum pernah merasakan. Kalau belum pernah merasakan, cobain hari Jumat kita fokusin. Ya Allah, ini hari yang akan aku khususkan untuk beribadah dan mengingat kepadamu. Aku hanya meminta sisa hari di kemudian nanti engkau curahkan semua rezeki dan keberkahan. Zikir, banyak zikir di hari Jumat. Ada sholawat, ada surat Al-Fatihah, ada surat-surat yang lainnya yang memang disunahkan di dalam hari Jumat. Sisa harinya kau yang akan mengetahui. Ketika dicurahkan, mungkin awal-awal baru tambahan-tambahan yang kurang signifikan. Tapi di kemudian hari kalau sudah menjadi rutinan, orang lain ngajakin ente transaksi urusan dunia hari Jumat, ente pasti tinggal. Karena tahu. Makanya di sini ingkung tuh. Kalau belum tahu ya belum tahu rasanya. Ya kalau belum tahu rasanya, ya kan kita anggapnya ya malah jadi kehilangan pelanggan kan gitu. Wah, terus tsumma innaka tara agwaban yad'unal Islam wal iman. Lalu setelah tahu ada firman, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka tara, kamu melihat aqwaman, kaum, kelompok, banyak sekali kelompoknya. Yad'unal Islama wal iman. Dia mengaku bahwa dia itu Islam, bahkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaku Islam dia, ngakunya Islam, ngakunya berimannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasma'una kalamullah wa kalamu rasulih katanya. Dan bahkan orang-orang tersebut orang-orang yang ngaji juga, orang-orang yang baca Al-Qur'an, baca hadis, tahu dia perintah-perintah dari Allah dan Rasulnya. Yatakhallafuna 'anil jum'ah bighairi udrin, tapi masih saja mereka apa? Mereka meninggalkan sholat Jumat tanpa ada udzur apapun. Berapa banyak orang-orang di jalanan yang kita lihat, ada yang berkendara dengan motornya, berkendara dengan mobilnya, ada yang di kantor-kantornya, ada yang di mana tempat-tempat usahanya. Mereka tahu, mengaku bahwa dirinya beriman kepada Allah, mengakunya muslim, seorang muslim sejati, masya Allah. Ya, dia tahu dalil-dalil Al-Quran, dia tahu dalil-dalil dalam hadisnya Rasulullah SAW, tapi tetap saja enggan datang untuk sholat Jumat. Luar biasa kan? Ya, bentuk keanehan ini. Entahkah dengan tanpa udzur au bi udrin fasidin, atau oke, dia punya udzurnya, ada udzur dia. Dia katakan sibuk kerjaannya, ada usaha yang tidak bisa ditinggalkan, proyek, ya kan, dan lain sebagainya. Tapi la yasihu kaunuhu udran, ada udzurnya tapi udzur itu tidak dianggap sah secara syariat. Ada dia bikin untuk udzur, ya. Dibuat-buat udzur dalam dirinya sendiri, tapi secara syariat tidak dianggap udzur itu, ya, tidak disahkan secara syariat sebagai udzur. Atau katakanlah dikatakan di sini udzur yang dimaksud tidak dianggap oleh siapa? Kalau syariat mengatakan itu bukan udzur, maka tidak dianggap juga indallah wa inda rasulihi, di sisi Allah dan Rasul
Rasulnya. Karena syariat sudah mengembangkan, atau kalau dia memberitahukan. Syariat sudah memberitahukan udzur apa saja yang dikatakan boleh menjadi udzur agar seseorang tidak hadir sholat Jumat atau mengerjakan kewajiban. Jadi udzur, apa udzurnya? Nah, kita pelajari dalam hukum-hukum syariat. Di mana udzur yang memang dia miliki tidak dikatakan sah, bahkan tasqutu bihil faraid al-lazimah, udzur-udzur yang bisa menggugurkan kewajiban-kewajiban yang sudah diwajibkan kepada dirinya. Jadi tidak memiliki udzur yang disahkan yang bisa menggugurkan kewajiban sesuai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Maka dikatakan waqad aslafana annal udzral murakhas. Sebelumnya kita sudah bahas, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, dikatakan qad aslafana annal udzra, kita sudah bahas sebelumnya, sesungguhnya udzur al-murakhas yang diberikan keringanan fitarkil jamaah, untuk kita bisa boleh meninggalkan sholat berjamaah itu, huwallazi la yumkinul hudur ma'ahu, itu adalah udzur yang memang membuat seseorang tidak memungkinkan hadir. Entahkah sakitnya parah, memang tidak mungkin. Tapi kalau ngomongin ada rapat tidak mungkin hadir, tidak mungkin itu yang memang dibentuk oleh dirinya sendiri. Kalau dia tinggalkan sebentar rapatnya untuk hadir sejenak sholat Jumat, ya kan? Di waktu sholat Jumat bersamaan dengan orang-orang waktu makan siang. Kalau orang-orang kafir kan orang-orang makan siang, waktu jam makan siang, istirahat di sana, kita hadiri sholat Jumat. Nah, yang kayak gini. Kalau memang betul-betul nggak bisa hadir karena apa? Karena ada banjir bandang, sakit, ya kan? Betul-betul sakit parah yang memang dan lain sebagainya, itu memang tidak mungkin. Wa in amkana fa bimasyaqatin syadidah, ya, yang dimaksud udzur di dalam syariat adalah kalaupun memang bisa menghadiri sholat Jumat namun ada masyaggah syadidah, ya, kesulitan yang sangat luar biasa. La yashulu ihtimaluha, yang memang tidak mudah untuk ditanggung beban berat tersebut. Wa yakad, katanya ta'adzuru fil 'adah, dan dikemungkinkan, ya, dikemungkinkan itu wayakadu di bawahnya. Nah itu wayakadu, ya, saking begitu. Dikemungkinkan ya ta'adzur fil adah, itu memang sudah menjadi udzur secara umum, ya. Jembatan patah nggak bisa, masjidnya di seberang jembatan, nah kita harus nyebrang sungai. Ya kan? Karena banjir bah misalnya. Ya nggak bisa kita seberang jembatan karena apa? Kalau kita seberangin justru nganyut. Nah kalau kalinya cetek, ya nggak apa-apa kita seberangin. Ya nggak berat kita seberangi. Tapi kalau udah banjir di sekalinya dan lain sebagainya, banyak udzur-udzur yang memang dijelaskan di dalam kitab fikih. Wa hadza fil jum'ah aula wa aula, dan urusan Jumat pun ini lebih utama. Fala yatakhallafa anha li ghairi udhrin sahih illa munafiqin murtab, katanya. Maka tidak ada siapapun, fala yatakhallaf, tidak ada yang meninggalkan anha, untuk salat Jumat, li ghairi udhrin, tanpa ada udzur sahihin yang memang sah udzurnya tadi, illa, kecuali munafiqin murtabin, kecuali itu orang munafik yang betul-betul sudah mendarah daging. Kemunafikannya dia sudah ada memang menjiwa dalam dirinya. Na'udzubillah min. Jadi banyak orang-orang yang kalau udah sholat Jumat diajakin gak, ya Allah tihula. Ya, ayo kas gitu. Ada, padahal masjid ada yang tetanggaan sama masjid. Nah, berapa kali lihat, ada yang tetanggaan sama masjid ini. Jumatan di samping, bahkan kalau dibilang dekat dengan masjid itu, bahkan kalau dibilang 10-20 langkah paling. Diajakin sholat Jumat, kagak, dia lebih memilih duduk di rumahnya. Subhanallah. Nah, makanya dikatakan tidak ada seorang pun yang beriman kepada Allah, ya, yang memang mengaku dirinya beriman kepada Allah, yang mengaku dirinya muslim, meninggalkan sholat Jumat. Karena apa dikatakan? Tidak ada seorang pun yang meninggalkan sholat Jumat kecuali mereka adalah orang-orang yang munafik. Ucapannya mengatakan dia beriman kepada Allah, ucapannya dia mengatakan atau mengaku dirinya muslim, tapi kemunafikan di dalam dirinya sudah mendarah daging. Na'udzubillah min. Nah, itu dah. Dikasihanan itu lah, langsung dikatakan munafik, ucapannya muslim.
Aneh nggak pernah lihat ente sholat Jumat, tapi ini Islam, tapi Islam tuh. Nah, kalau ucapannya dikatakan Islam, tapi dalam dirinya menolak apa yang diperintahkan di dalam Islam, itu namanya munafik i'tiqadi. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang seperti itu akan dapat siksaan di neraka nanti, fidarkil asfal. Di dasarnya neraka bersama orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Secara jelas terang-terangan dia mengakui keimanan, tapi dalam sembunyi di hatinya dia menolak perintah yang menjadi sumber keimanan. Na'udzubillah min dzalik. Terus dikatakan, nah tadi waqad akhta'al haqq was-shawab. Banyak sekali yang menyalahi antara hak dan shawab. Jadi orang-orang munafik waqad akhta'al haqq was-shawab. Orang munafik itu menyalahkan yang hak dan kebenaran. Udah benar-benar diajakin sholat Jumat, ditinggalin. Wa qad akhta'al haqqu was-shawab wa kharajat min qalbihi. Itu. Wa kharajat min qalbihi, dan keluar dari hatinya anwaru ta'zim, cahaya sinar keagungan lillahil azim, untuk Allah yang Maha Agung. Jadi kalau orang udah ninggalin sholat Jumat, orang ninggalin sholat Jumat, dari dirinya keluar cahaya keimanan. Dari dirinya keluar, kabur. Apa? Cahaya di mana dalam hati kita itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Udah rasa kita tidak ada lagi pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang memberikan rezeki. Anggapan biasa dengan duit mah urang, Pan. Jadi tidak ada lagi yang namanya ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat pun dia tidak bisa lagi khusyuk. Ya kan? Ibadah pun, doa pun dia sudah tidak lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya berdoa kepada Allah, tapi dia tidak bisa merasakan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nurut ta'zim sudah hilang dari dirinya. Karena apa? Karena ditinggalkan. Dia tinggalkan sholat Jumat yang merupakan dasar dari kemunafikan. Kalau secara sengaja. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dalam diri kita, dari hati kita, cahaya keimanan sudah hilang. Cahaya ta'zim kepada Allah sudah kita hilang. Ya, mau bagaimana kita? Wala falaha fid dunya wal akhirah. Mau bagaimana? Wala falaha fid dunya wal akhirah. Nggak ada kebahagiaan dunia akhirat. Tidak ada rasa kenikmatan dunia akhirat. Walaupun apa yang memang dia nikmati. Berapa banyak orang-orang yang kaya masih saja gelisah. Benar Pak? Berapa banyak orang-orang yang kaya masih saja betul-betul memiliki rasa ketakutan dalam hidupnya. Betul? Banyak kayak begitu. Karena apa? Orang-orang seperti itu orang-orang yang memang jauh dari Allah SWT. Cahaya dalam dirinya diangkat oleh Allah SWT. Dicabut. Dihilangkan oleh Allah SWT. Karena apa? Karena sudah tidak lagi mementingkan hak dan kebenaran. Kita nggak ngomongin semua orang kaya. Banyak orang-orang yang kaya yang betul-betul jalurnya syariat. Ya. Jalur kekayaan yang memang pertama kali yang harus kita yang harus dibenahi itu sholat 5 waktu. Dibenahi sama dia. Dengan kedisiplinan itu diajarkan kedisiplinan dalam urusan dunia. Disiplin juga dalam urusan dunia. Jadi bukan cuma angan-angan dan khayalan. Aku sudah diajarkan kedisiplinan dalam sholat 5 waktu. Bahkan sholat Jumat diajarkan dengan silaturahminya. Berjumpa dengan orang-orang yang banyak. Ya, memperluas. Banyak ajaran dari apa yang memang kita kerjakan. Apa yang sudah diperintahkan di dalam syariat. Di situ meraihlah kekayaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Tapi berapa banyak orang-orang yang kaya masih dalam kegelisahan dan ketakutan ketika dia tinggalkan syariat. Na'udzubillah min dzalik. Terus selain kehilangan apa yang tadi? Ngacloknya. Anwar ta'zim lillahil azim wa li huquqi rububiyyatihi. Atasnya itu. Wa li huquq, atasnya itu. Nah itu. Wa li huquqi rububiyyatihi allati la izza lil 'abdi, dan juga dia kehilangan untuk memberikan hak-hak ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak boleh ditinggalkan oleh seorang hamba. Padahal tidak boleh ditinggalkan oleh seorang hamba untuk apa? Untuk memberikan hak-hak ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Karena dia sudah tidak lagi mementingkan apa yang sudah menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dia sudah tidak lagi pedulikan. Berapa banyak kita hukum-hukum syariat kita langgar, ya? Berapa banyak orang-orang yang betul-betul melanggar hukum syariat. Kalau kita katakan pakai syariat, cek dalil lagi kieu, segala ngadalil. Banyak nggak kayak begitu? Udah banyak ngebantah dalil-dalil syariat. Kenapa? Karena di hatinya sudah diangkat, dicabut cahaya keimanan.
Naudzubillah min dzalik. Ngeri sebenarnya. Fenomena zaman sekarang ini ketika banyak sekali orang sudah tidak lagi mengenal, mencintai majelis-majelis taklim, mencintai syairul Islam, apa namanya sebuah tanda, ya kan, kebesaran-kebesaran Allah, kebesaran-kebesaran Islam. Sudah tidak lagi memperdulikan hal-hal seperti itu. Seperti kayak acara nanti di bulan Rajab ada Isra Mi'raj, apa namanya, animonya, euforianya itu kurang sudah. Bulan Ramadan sudah kurang lagi dirasakan. Itu kenapa? Gara-gara di hatinya sudah tidak ada lagi ta'zim kepada Allah SWT. Ngeri. Nah, kita yang masih dikasih sama Allah, jaga baik-baik. Ya enggak? Jangan sampai di dalam diri kita disematkan tempat. Terus. Mana tadi? Wala syarafa lahu wala sa'adata. Wala syarafa lahu wala sa'adata. Tidak ada kemuliaan baginya, tidak ada kebahagiaan baginya. Kalau orang sudah kehilangan cahaya keimanan, maka tidak ada lagi kemuliaan bagi dirinya. Tidak ada lagi kebahagiaan bagi dirinya. Setidaknya, kalaupun memang ada bantahan dari orang-orang munafik seperti itu, oh, saya bahagia-bahagia aja, senang-senang aja, setidaknya di akhirat kau akan menderita. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada syaraf, tidak ada kemuliaan, tidak ada kebahagiaan untuk orang-orang yang seperti itu. Walaupun merasa kebahagiaan itu ada dalam kehidupannya, tapi itu semua kebahagiaan palsu. Ya, banyak yang kayak begitu. Na'udzubillah min dzalik. Atau justru malah kita yang kayak begitu. Na'udzubillah. Wala falaha fid dunya wal akhirah, dan juga tidak ada kemenangan baik dunia atau akhirat. Tidak akan pernah mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Orang kalau udah hilang cahaya keimanan di dalam dirinya, tidak akan mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Masya Allah, Masya Allah. Jadi orang nggak akan mendapatkan itu semua, ya. Kalau udah ditarik cahaya keimanannya, illa kecuali fil qiyami biha wal mulazamah laha, katanya. Kecuali dia betul-betul menegakkan hal tersebut, wal mulazamah laha, dan juga terus-terus terus-terus berdisiplin dalam mengerjakannya, wal budawamah alaiha, sama itu kedisiplinan, selalu terus-menerus menjaga untuk melakukan kewajibannya. Balla najata wala salamata, bahkan dia tidak akan mendapatkan kemenangan, wala salamata, dia tidak dapat keselamatan, lahu min adzabillah, bagi dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala, min adzabillah, daripada azab Allah Subhanahu wa taala, wa sukhtihi, dan juga murkanya Allah, illa fil qiyami biha, kecuali dia menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak akan mungkin dia selamat, ya. Dia nggak bakalan mungkin dia sukses. Dia nggak mungkin dia mendapatkan kemenangan, ya. Atau kalau dibilang dia tidak akan selamat dari murkanya Allah nih. Dia nggak akan selamat daripada azabnya Allah, kecuali memang dia jaga agar tidak kena murkanya Allah. Wal muhafadzah 'alaiha, dan juga menjaga itu semua. Fandur, maka coba perhatikan. Imam Haddad mengajak kita untuk memperhatikan hal-hal tersebut. Fandur kaifa yazhadu hadzal 'abd su'a atau saw'a. Fandur, coba perhatikan bagaimana orang tersebut betul-betul, ya, tidak menginginkan. Jadi ada seorang hamba yang memang sudah buruk sudah perangainya, buruk niatnya, buruk keinginannya, ya. Coba kita perhatikan orang yang enggak mau menyelamatkan dirinya. Ini kondisi orang yang sangat buruk sudah, ya. Dia betul-betul menolak, diajak baik, diajak seneng, diajak selamat, enggak mau. Yuk ngaji yuk, mana? Yuk sholat yuk, mana? Banyak yang kayak begitu, banyak. Diajak tuh bukan diajak untuk masuk neraka, bukan diajak untuk mendapatkan kesialan, kesusahan, kesulitan, bukan. Diajak untuk mengangkat derajat dirinya. Diajak untuk mendapatkan sesuatu yang memang bisa memuliakan dirinya. Diajak untuk bersilaturahmi, menjalin relasi. Diajak untuk menambah wawasan, menambah skill, bahasa gitu. Diajak untuk beribadah, zikir kepada Allah, meminta, berdoa kepada Allah SWT. Diajak yang baik-baik, menolak. Coba Imam Haddad mengatakan, perhatikan orang-orang yang buruk itu. Orang yang sudah diajak untuk mengerjakan kebaikan pun dia sudah tidak mau. Fandur. Imam Haddad mengatakan,
fi sa'adati nafsihi wa falahi. Dia nggak mau menyelamatkan dirinya, dia nggak mau membahagiakan dirinya, menyelamatkan dirinya aja udah nggak mau. Coba bayangkan. Kita jangan sampai kayak begitu. Ada orang yang ngajak kebaikan, datengin, ikutin, nggak ada salahnya. Karena banyak juga orang-orang yang memang dekat dengan majelis taklim tapi nggak mau hadir dengan majelis taklim. Ada orang-orang yang dekat dengan masjid tapi nggak mau masuk masjid. Betul apa? Banyak yang kayak begitu. Ada orang-orang yang memang dekat dengan orang-orang yang soleh tapi nggak mau ketemu orang-orang soleh. Nah, ini orang-orang yang kayak begini nih, ya Allah. Yazhad, dikatakan ini zuhud, mengabaikan, sengaja menjauh. Zuhud itu begitu, ya, menjauhi sesuatu yang memang baik untuk dirinya. Coba bayangkan, jangan sampai kita seperti itu, ya. Tsumma la yubali bi khusraniha wa halakiha, dan dia tidak peduli akan hancur dirinya, ya. Semua kebahagiaan akan hancur karena perbuatan dirinya. Ya, majelis taklim ada tapi nggak mau hadir. Masjid dekat tapi nggak mau ke masjid. Ada banyak yang kayak begitu. Banyak, na'udzubillah min dzalik. Hatta yatruku huquqillahi wa ma aujabahu alaihi min faradhi. Sampai dia meninggalkan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah, kewajiban kita tinggalkan. Karena apa? Di hatinya sudah tidak ada lagi nurul iman. Cahaya keimanan sudah tidak lagi di dalam dirinya. Diajak baik sudah tidak mau. Diajak memuliakan dirinya sendiri nggak mau. Diajak untuk menyelamatkan, diajarkan cara menyelamatkan dirinya dunia akhirat nggak mau. Diajarkan bagaimana caranya sukses dunia akhirat nggak mau. Bayangkan, ya, begitu dahsyat orang-orang seperti itu. Kita suka heran. Kita kan kadang-kadang ngajak juga karena kita ngaji nih. Kita ngajak sama teman-teman kita ngajak tongkrongan-tongkrongan kita ngajak juga orang-orang yang terdekat kita ajakin ngaji. Tiba-tiba jawabannya aneh-aneh lah alasannya, ya kan? Imam Haddad mengajarkan kepada kita, coba bayangkan. Orang-orang seperti itu, dia menolak untuk diajak baik. Orang-orang yang menolak untuk diajak menyelamatkan dirinya. Menambah pahala untuk kelak nanti di surganya. Itu pengingat bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk menilai diri kita. Karena kalau kita sudah sama seperti tadi, dia menolak untuk mensukseskan dirinya, menyelamatkan dirinya. Siapa yang akan selamat? Tadi sebelumnya enggak selamat daripada azab Allah dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dikatakan mana tadi? Hatta yatruku huquqal maujabahu alai min faradir. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Nah, kita semua ini minta sama Allah Subhanahu wa taala dan didoain oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad agar kita ini sehat dan selamat, ya, dari perkara-perkara tersebut. Wa na'udzu min darkis syaqa wa su'il qada, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Daripada keburukan yang betul-betul menjadi pondasi dalam kehidupan seseorang, wa su'il qada, dan juga kita menghindar daripada Allah, meminta lindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mendapatkan su'il qada, ya, nasib yang buruk. Suma alam annal hudur ilal jum'ah, dan ketahui kalau kita memang sudah tahu tadi ilal jum'at ma'al udur sahih alladhi yumkinul hudur. Kalau kita tahu hadirnya sholat Jumat itu dengan ada udur, boleh kita tinggalkan. Alladhi yumkinul hudur ma'ahu afdalu, ya kan? Jadi kalau pengen hadir sholat Jumat, sholat berjamaah, tapi kita ada udur nih, hujan gede, ada banjir dan lain-lain, tapi kita tetap mau hadir sholat Jumat, kita lebih dulu sholat Jumat hadirnya, itu afdal, ya, pahalanya akan lebih besar dari orang-orang yang hadir tanpa udzur. Wa yadullu min sahibihi, ini menunjukkan orang yang memaksakan dirinya untuk hadir untuk salat Jumat, salat berjamaah, kamalu ta'zim lillahi wa li huquqihi, dia mengerjakan atau di dalam dirinya ada kesempurnaan untuk menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ala tamamir raghbah fi ma indallah, dan tandanya dia sempurna, tandanya dia serius untuk meminta, memohon apa yang Allah janjikan untuknya. Karena ada orang-orang yang pengen minta sama Allah, berdoa sama Allah, tapi nggak serius doanya. Ada orang-orang yang memintanya sama Allah, berdoa sama Allah, sampai nangis-nangis doanya sama Allah, tapi nggak serius berdoanya. Yang dimaksud orang-orang yang nggak serius berdoa sama Allah itu bagaimana? Dia meminta sesuatu kepada Allah, tapi perintah untuk melancarkan doa yang diinginkannya itu dia tidak kerjakan. Ini banyak orang-orang yang tidak serius dalam berdoanya. Sampai nangis pun berdoanya, dia tidak dikatakan serius dalam doanya. Kan begitu. Makanya dikatakan kalau memang orang-orang yang mengerjakan serius dalam doanya, meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tandanya memiliki keseriusan untuk
berharap akan pahala dari Allah Subhanahu wa syiddatur rahba min sukhti wa iqabihi, dan juga dia sangat takut akan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ba'da fi kalimatan wallahu alam bissawab. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya jadi Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad dalam kitab An-Nasaihah Diniyah ini ingin mengingatkan kita. Ada perkara yang pahalanya banyak luar biasa, jangan kita tinggalkan karena ini menjadi sebuah pedoman atau perbekalan yang luar biasa besarnya untuk kelak nanti kita di akhirat. Salat jamaah fardu kifayah. Salat berjamaah itu fardu kifayah. Walaupun sebagian ulama menyatakan sunnah muakkadah, walaupun demikian dalam terkait dengan hukum fikih. Jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah, apalagi kalau ngobrolin sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Karena di situ ada dalil, ya. Karena di situ ada perkara yang memang menjadi sebuah peringatan dari Rasulullah SAW. Apa peringatan? Peringatan yang dinyatakan bahwa orang-orang munafik, ya, kama qala Rasulullah SAW. Saya maknakan ini, orang-orang munafik itu sangat sulit untuk diajak sholat berjamaah isya, ya, dan juga subuh. Sulit untuk melakukan sholat berjamaah isya dan sholat berjamaah subuh. Berat untuk orang-orang munafik. Maka dua sholat itu kita upayakan untuk bisa berjamaah. Bicarakan. Tapi kalau ngomongin sholat isya dan subuh doang, enggak. Semuanya kalau bisa. Atau minimal kita usahakan sholat berjamaah di setiap sholat. Walaupun bukan sholat berjamaah di masjid. Ya kalau dekat dengan masjid mah ya tinggal sholatnya di dalam masjid. Lalu bagaimana? Ada perkara yang paling penting lagi, yang sangat penting justru, itu adalah sholat Jumat. Khusus untuk kita sebagai laki-laki. Sholat Jumat jangan sampai ditinggalin. Kalau nggak ada udzur yang benar-benar secara syariat. Nah, kalau ngomong secara syariat, pelajari dulu udzur apa yang diberikan keringanan untuk menjadi udzur dalam sholat Jumat tadi. Nah ini nih. Jangan sampai kita, ya. Makanya ini dua hal yang paling penting dalam kehidupan, karena coba pikirkan baik-baik. Kita pengen selamat. Lihat orang-orang yang memang tidak mau akan selamat. Imam Haddad mengatakan demikian. Banyak orang-orang yang nggak mau selamat. Mana orang yang kagak mau selamat? Bukan yang mengucapkan maulah, bukan. Tapi orang-orang yang mau ucapannya selamat, tapi perilakunya tidak melakukan perilaku orang-orang yang bisa diselamatkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan duduk kita di majelis ta'lim seperti ini Allah berikan juga pahalanya untuk orang tua kita. Ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita baca doa khatimul majelis biar sama-sama dapatkan keberkahannya. Alhamdulillah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih lana wa qarabatin lana fi dinina. ما لقدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما وأخلا أزكياء علما نهضى بالخير ونقضى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل كراما شرفا وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سر الفاتحة.